Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita mengenai teknik citasi dan juga nanti akan membahas sedikit mengenai jurnal. Saya akan men-share masalah teknik citasi ya. Ya, kelihatan ya. Baik. Apa itu citasi? Ya, citasi ini bagaimana cara kita mengutip ya, tata cara mengambil kutipan atau referensi dari suatu sumber ke dalam laporan karya ilmiah kita. Itu yang disebut citasi. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya namanya citation, dari kata cite ya, cite ya, cite. Nah ini, kenapa kita harus melakukan suatu citasi? Ya, citasi ini penting dilakukan ya, karena seperti pertemuan sebelumnya yang tentang materi literatur review, ya kita harus membaca banyak laporan penelitian atau artikel jurnal supaya kita memiliki pemahaman yang luas mengenai topik penelitian yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, itu tujuan dari kita melakukan suatu membaca jurnal atau membaca produk-produk penelitian seperti laporan ilmiah dan sebagainya. Ya. Sehingga kita bisa tahu topik sampai di mana topik yang akan kita lakukan ini berdasarkan dari bacaan-bacaan yang kita baca tadi. Nah, sumber informasi dapat berupa kutipan langsung, kutipan tidak langsung atau paraphrase, dan rangkuman serta copy. Nah, kita akan bahas satu-satu ini. Nah, kutipan langsung, ya, bagian tertentu dari tulisan seseorang yang diambil tanpa melakukan perubahan sedikit pun ke dalam tulisan kita. Jadi kalau Anda membuat laporan KP, kemudian membuat laporan skripsi gitu ya, nah, pasti kan ada landasan teori, ya. Kemudian ada juga latar belakang misalnya. Nah, kalau Anda mengambil salah satu atau sebagai referensi untuk mengisi kedua bagian tadi, yang Anda melakukan suatu copy paste langsung, dalam artian mengcopy atau mengutip langsung tanpa ada perubahan, itu namanya kutipan langsung. Meski demikian, kutipan langsung itu juga ada aturannya ya, ada tata caranya. Jadi tidak sembarangan mengutip, sehingga tidak diaku sebagai tulisan atau sumber dari kita. Ya, itulah gunanya kita mempelajari teknik mensitasi. Karena khawatirnya Anda mengutip, lupa memberikan suatu informasi dari mana kutipan tersebut diambil, maka Anda bisa terkena mengenai plagiat ya, atau plagiasi. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini dari tulisan orang lain diambil dengan cara disesuaikan dengan gaya atau kata-kata tulisan kita. Jadi Anda baca suatu buku, baca suatu laporan, atau baca suatu artikel jurnal, kemudian Anda ingin mengambil sebagian kecil untuk dijadikan sebagai kutipan, tetapi Anda tuliskan dalam bentuk kata-kata Anda sendiri, ya, dengan gaya bahasa sendiri. Nah, itu namanya paraphrase, ya. Nah, ini ya, paraphrase. Apakah boleh? Ya boleh, boleh-boleh saja ya. Tapi nanti tetap ya catatan kutipannya juga harus ditampilkan. Kemudian ada rangkuman. Rangkuman itu tulisan orang lain yang digambarkan secara umum dengan kata-kata sendiri. Ya, jadi mungkin seperti halnya merangkum ya. Kemudian mengcopy ya, mengambil karya orang lain dalam bentuk tulisan, biasanya tabel, diagram, gambar, skema, data, dan berupa angka atau data-data yang bersifat angka. Kalau kutipan langsung itu tulisan ya, teks. Kalau mengcopy ya berarti tabel, diagram, gambar, seperti itu.
Kenapa kok kita perlu mengacu kepada suatu kepustakaan atau suatu pustaka ya? Tujuannya untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil penelitian terdahulu dalam bidang yang sedang diteliti dengan yang akan Anda teliti. Sehingga nanti posisi penelitian Anda itu jelas ya, kontribusi penelitian Anda itu ada di mana gitu. Apakah sama dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya, ataukah berbeda? Kalau berbeda, bedanya apa? Nah, disitulah perlunya kita perlu banyak membaca artikel jurnal atau laporan-laporan penelitian. Sama halnya ketika Anda mau membuat suatu skripsi ya, sebelum seminar judul, pasti dosen pembimbing atau calon dosen pembimbing akan mengarahkan. Kamu mau topik apa? Nah, misalnya, topik jaringan komputer misalnya. Jaringan komputernya yang bagian apanya misalnya ya. Bagian ininya, keamanan jaringannya misalnya. Lebih spesifiknya bagaimana? Kemudian diminta untuk membaca jurnal yang ada gitu, supaya bisa tahu ya, bisa punya gambaran penelitian saya yang berkaitan dengan jaringan komputer itu kira-kira sudah pernah dilakukan apa belum ya, kira-kira sudah sampai mana penelitian jaringan komputer saat ini gitu ya, kira-kira penelitian keamanan jaringan itu bisa dikembangkan ke arah topik mana saja. Nah, itulah gunanya kita melakukan suatu literatur review. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan garis depan perkembangan keilmuan dalam bidang tertentu sebagai hasil akumulasi temuan-temuan penelitian sebelumnya. State of the art atau kebaharuannya ya. Pertemuan kemarin sudah kita bahas, penelitian itu setidaknya harus ada sesuatu yang baru gitu ya. Gitu. Meskipun itu barunya tidak sesuatu yang besar ya, tapi ada yang baru dipandang dari sudut penulis. Nah, tujuan mengacu pustaka yang lain adalah mengakui adanya penelitian terdahulu. Sehingga kalau Anda mensitasi, mengutip, kemudian Anda memberikan catatan bahwa itu dikutip dari suatu sumber tertentu, maka secara tidak langsung kita pun akan mengakui mengenai kutipan tersebut, bahwa itu bukan milik kita ya, bahwa itu merupakan penelitian yang terdahulu begitu. Kemudian yang pasti adalah menghindari plagiasi yang tidak disengaja. Nah, kadangkala Anda menulis suatu untuk diletakkan ke dalam landasan teori, ternyata yang Anda tulis adalah apa yang sudah Anda hafal, misalnya ya. Anda hafal, Anda pernah belajar misalnya basis data, misalnya Anda hafal apa itu definisi basis data, kemudian Anda tulis. Nah, kok kebetulan yang Anda ingat itu ternyata sama dengan yang ada di buku dengan pengarang X misalnya, pengarang si Bapak X. Nah, tapi Anda lupa bahwa untuk memberikan itu mereverse ya, atau mengacu kepada buku Bapak X tersebut. Nah, maka itu bisa kita hindari dengan cara teknik citasi tadi. Kemudian secara internasional ada dua model referensi, ada Harvard dan Vancouver. Kalau Harvard, author, date, style, nah, Vancouver, author, number, style. Nah, ini secara garis besar ya. Secara garis besar itu nanti penulisan di citasinya seperti itu. Pengarang, tahun atau waktunya, dan halaman. Gitu. Nah, kita lihat nih. Nah, ini Harvard. Nah, ini nanti Harvard, author, date, style ya. Nah, pengarang dulu, kemudian data publikasinya. Nah, pengarang, kemudian tanggal, waktu ya maksud saya ya, kok data, waktu ya, waktunya. Kemudian cara mengutip langsung. Nah, ini langsung saja kita ke satu caranya. Mengutip langsung sebagai pengacuan bertujuan memberikan bukti orisinil berupa kata, frase, atau kalimat yang diambil dari pustaka rujukan yang relevan. Langsung diambil, sehingga ya
yaitu asli gitu ya, asli dari buku misalnya, diambil asli dari laporan penelitian misal seperti itu, asli dari dokumen suatu lembaga yang kita acu misalnya seperti itu. Ada dua cara mengutip langsung tergantung pada panjang pendeknya yang dikutip. Yang pertama, kurang dari 40 kata, kurang dari 4 baris, atau 40 kata atau lebih dari 40 baris. Jika kurang dari 40 kata, atau kurang dari 4 baris, kutipan dipadukan dalam teks dan ditandai dengan tanda kutip. Ini kalau dikit ya, kalau sedikit. Misalnya Anda ingin memberikan definisi basis data pada sistem ini, misalnya, atau pada penelitian ini menggunakan basis data MySQL misalnya ya. Basis data adalah, nah itu langsung saja, langsung dimasukkan ke dalam teks tadi, tapi diberi tanda kutip yang Anda acu tadi. Kemudian jika 40 kata atau lebih, atau 4 baris atau lebih, paparkan kutipan dalam bentuk alinea tersendiri tanpa disertai tanda kutip. Nah, ini kalau lebih dari 4 baris atau 40 kata, maka berdiri sendiri, tetapi nanti diberi suatu tanda bahwa Anda mengutip dari sesuatu hal. Nah, bagaimana model Harvard ini? Menulis nama akhir pengarang, penulis tanggal dan nomor halaman dalam tanda kurung. Nama tidak menggunakan gelar, pencantuman nomor halaman, kemudian diberi titik 2 ini ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Contohnya ini, penelitian yang dilakukan oleh Yuan Tari. Dalam kurung, ini tanggal, waktu ya, ini halaman. Menunjukkan bahwa, nah disinilah kutipan. Menurut Cak Lontong, tahun 2010, nah di sini. Penyebab dan seterusnya. Nah ini kutipannya ini ya. Seperti itu. Bila mengutip tanpa menampilkan nama pengarang, maka nama dan tahun dipisah dengan tanda koma dan satu spasi dengan titik 2. Baru-baru ini riset pulungan koma ya, tahun, nah menunjukkan bahwa ini kalau tidak ada nama pengarangnya. Kemudian kita lanjut. Boleh dalam bentuk seperti ini, variabel adalah dan seterusnya, kemudian dalam kurung nama, tahun, halaman. Sebentar ya, ini kok. Nah, ini. Ya. Bila ada dua pengarang, ditulis semuanya. Misalnya, Caldwell and Spink, kemudian tahun dan halaman, baru kutipannya. Lebih dari 3 pengarang diberi et al. Artinya adalah singkatan dari et alis dan yang lain-lain. Atau di KK ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada pengarangnya Pak Adam, Pak Aji, Pak Irianto misalnya. Nah, maka Adam, et al, tahun, halamannya. Begitu. Ya, kemudian, bila ada banyak sumber, maka situasinya diurutkan berdasarkan kronologi tahunnya, berdasarkan kekuatan relevansinya. Nah, contohnya ini, misalnya ada suatu kesimpulan yang atau sesuatu yang ingin Anda kutip, dan itu sama ya, atau mirip gitu ya. Anda bisa lakukan redaksionalnya sama, tapi ininya diurutkan dari yang lebih muda ya, 2003, 2009, atau kronologi tahunnya boleh. Kalau nama pengarang tidak disebutkan, ini biasanya sumbernya dari suatu lembaga ya, lembaga entah WHO, di sini contohnya WHO. Maka di sini dituliskan nama lembaganya. Seperti pertemuan kemarin, masih ingat kan ya,
Saya buat penelitian mengenai yang gigi dengan menggunakan augmented reality. Di situ saya juga mengutip data-data yang ada di WHO serta data-data yang ada di Riskesda dari Kementerian Kesehatan. Nah, maka yang di situ saya tuliskan WHO dan Kementerian Kesehatan. Jadi tulisannya WHO, 2004. Kalau tidak ada nama pengarangnya, maka judulnya. Judulnya, kemudian tahun dan halaman. Kalau misalnya tidak ada judulnya, juga tidak ada pengarangnya, serta lembaganya, maka dituliskan anon. Nah, ini misalnya melakukan mengambil suatu teks dari kitab kuno misalnya ya, kitab kuno yang kita nggak tahu, tidak tahu ini nama yang mengarang siapa, yang menerbitkan siapa, karena sudah ratusan tahun yang lalu misalnya, zaman kerajaan dulu, ya maka akan Anda tambahkan anon ya, tahun misalnya. Ya. Kemudian kutipan langsung, kutipan yang sesuai dengan aslinya tanpa melakukan perubahan. Nah, hanya digunakan apabila perkataan atau ungkapan asli pengarang sedemikian padat dan berbobot, ya, meyakinkan, supaya menambah daya kepada karya ilmiah. Jadi, misalnya dari teori yang dikembangkan, yang ditemukan oleh suatu profesor, misalnya ya, atau misalnya ilmuwan yang sudah dikenal, misalnya seperti itu. Nah, itu kutipan langsung biasanya. Kemudian dapat digunakan untuk mendokumentasikan argumentasi yang tidak cukup disampaikan dalam bentuk catatan kaki. Atau dapat digunakan apabila hendak memberikan komentar atau membela atau menolak menganalisa gagasan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, kemudian kutipan langsung digunakan bila melalui parafrase dapat menyebabkan salah paham atau salah tafsir. Jadi kalau kita khawatir menyebabkan salah paham, ya sudah, kita ini saja, kutip secara langsung saja, ya, persis dengan sumbernya. Rumus sudah pasti kutipan langsung ya, karena nggak mungkin kita memparafrasekan rumus, malah ribet nanti kalau di parafras. Kemudian mengutip langsung dari bahan non komersial ya. Contoh bila panjang kutipan langsungnya, nah ini contohnya ya. Di dalam masyarakat, oh ini di atas dulu ya. Nah, ini kutipan langsung, terus diberi bawahnya citasinya tadi, sumbernya tadi. Gitu. Atau misalnya Anda ingin mengambil kutipan langsung, tapi banyak. Anda ambil yang seperlunya saja misalnya. Ini misalnya ada satu paragraf tapi banyak misalnya, atau dua paragraf yang ingin Anda ambil intinya. Anda ambil sekian, tapi sebetulnya yang Anda ambil hanya ini ya. Nah, kemudian Anda tambahkan titik-titik ini. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ini masih ada kelanjutannya. Kemudian parafras atau kutipan tidak langsung. Kutipan ini dibuat dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Dikutip adalah ide pokok saja, tapi redaksinya dibuat sendiri. Nah, contohnya ini, Claude Lévi-Strauss menegaskan bahwa kebudayaan harus dipandang sebagai keseluruhan sistem simbol dan seterusnya, mitos dan seni. Nah, bisa saja Claude Lévi-Strauss ini ngomongnya tidak seperti ini ya, menuliskannya nggak seperti ini. Tetapi pada intinya adalah bahwa dia menuliskan kebudayaan itu dipandang sebagai sistem simbol yang mengatur komunikasi. Simbolnya berupa bahasa kekerabatan, ekonomi, mitos, dan seni. Seperti itu. Ya, itu tadi cara mengutip ya. Kalau Anda ingin melihat daftar kutipan, baik dari buku, web, maupun dari semua bentuk model acuan, Anda bisa melihatnya di panduan penulisan skripsi di Teknik
Informatika itu ada ya, yang webnya ada di web Informatika Usada ACID. Itu lengkap. Misalnya mengutip mengenai pembicaraan orang ya, apa itu pembicaraan ahli ya, misalnya ada di seminar dia ahli tersebut ngomong seperti ini ya, itu bisa Anda kutip. Nah, tapi itu juga ada caranya juga, penulisannya berbeda juga dengan apa yang kita pelajari di sini. Silakan nanti dibaca juga di sana. Kemudian cara menulis daftar pustaka, meletakkan nama belakang pengarang di depan dan diurutkan berdasarkan abjad. Apabila ada beberapa karya dengan pengarang yang sama, diurutkan mulai dari yang lama terbit ke yang baru. Ya. Apabila ada beberapa karya yang dikeluarkan dalam tahun publikasi sama, maka urutannya berdasarkan huruf kecil yang disertakan setelah tanggal publikasi. Nah, ini contohnya Arifin Antoni Lutfi. Ini nama aslinya adalah Antoni Lutfi Arifin. Tahun 2012, kemudian judul. Ya. Judul, kota penerbit, kemudian ini ada penerbitnya. Suatu misal Adam Arif Budiman, ya berarti Budiman, Adam Arif, di sini tahunnya judul. Itu. Judul buku ditulis miring, ya, italik. Judul ini yang ini. Yang ini ditulis miring. Bila ada editornya, ditambahkan ed di sini ya. Nama, judul, editor. Kemudian kalau buku terjemahan, nama penulis asli, kemudian di sini judulnya, edisi, ada tulisan terjemahan. Ini yang menerjemahkan. Sinto B. Adler dan Seri Saragih, kota penerbit. Kalau mengacu kepada skripsi, ini nama mahasiswanya, ini tahun, ya, judul sama tahun sudah ya di atas. Kalau jurnal mirip ya pada prinsipnya, nama, judul, kemudian terbit di mana jurnalnya. Ini contohnya terbit di International Journal of Environment Research. Ya, misalnya ini volume 2 edisi 2 halaman 165 sampai 168. Apabila makalah juga mirip ya polanya. Nama, tahun, judul, kemudian kapan makalah tersebut disajikan. Nah, ini ya. Pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja pada 5 Mei di Hotel Garuda. Kemudian kalau dari website, ya sama juga ya. Nama, judul, kemudian ininya, halaman webnya, diberi diakses kapan, ya waktunya kapan. Ini tambahkan jam kalau perlu ya, koma jam, pukul misalnya, pukul 15.00 misalnya. Kenapa kok ada waktunya sedetil ini? Karena di web itu sangat dinamis ya. Hari ini terbit atau tampil, besok bisa jadi sudah tidak ada gitu. Sehingga kalau ada yang tanya, loh ini saya mengakses ini kok sekarang nggak muncul? Oh ya, aku nggak tahu ya. Nah, kita bisa bilang seperti itu. Karena waktu saya mengakses 25 Juni 2013 masih ada. Ya. Kemudian kutipan langsung, ya sama sistem sama tadi ya definisinya. Ya. Ya, nanti bisa jadi soal ini keluar nih UTS ya. Buatlah kutipan langsung dari buku ini misalnya, atau buatlah parafras dari buku berjudul ini, gitu ya, seperti itu. Ya, ini catatan kaki. Nih. Oh, sudah ya. Oh, tidak. Kemudian ada istilah dalam catatan kaki ada ibid, logsit, dan opsit. Ibid kependekan dari ibidem, artinya di tempat yang sama, belum diseling kutipan. Opsit, opre citato, yang artinya dalam karya yang telah disebut.
Lausit, loco citato, maksudnya di tempat yang telah disebut. Merujuk halaman yang sama dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya dan telah diselingi sumber lain. Nah, jadi kalau dalam satu naskah begitu ya, di atasnya sudah mengacu ke suatu referensi, kemudian bawahnya mengacu lagi. Nah, tambahkan ini ya, lopsit atau opsit. Gitu. Ya, saya kira itu. Akan saya stop share dulu. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya, melalui chat juga boleh. Kalau tidak ada, saya akan tampilkan artikel jurnal kemarin ya. Kemarin ternyata baru 3 orang yang sudah mengirimkan ya. Nggak tahu yang lain kemana. Ya. Nah, ini saya close dulu. Ya, mari kita coba atau membahas tugas yang minggu lalu ya. Saya share dulu ini. Ya, pada minggu lalu diminta untuk apa? Mencari ya. Nggak bisa naik turun ya. Oh, sudah bisa. Nah, ini ya. Strukturnya sama ya. Ya mirip lah ya. Ini nama, ini identitas jurnalnya, ini judul, kemudian ada penelitinya, kemudian identitas peneliti dan alamatnya, serta abstrak. Nah, kemudian kita lihat abstrak. Kemarin diminta untuk apa? Mencari topiknya ya. Topik, masalah, kemudian solusinya ya dan metodenya. Nah, kira-kira dari abstrak ini mana yang disebut masalah? Nah, mari kita baca. Nah, silakan dibaca. 1 menit saya kira cukup ya. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan baik jasmani, rohani, sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Perkembangan fisik dan motorik anak akan dapat terpenuhi secara baik dan optimal ketika telah terbiasa dengan berbagai aktivitas bermain bergerak secara bebas. Sistem pembelajaran pengenalan hewan buah, angka diajarkan PAUD, terdapat keterbatasan dalam penyampaian, misalnya pengenalan menggunakan buku atau poster kecil, jarang didapatkan di sekitar sekolah. Atas permasalahan tersebut dirancang sistem informasi memberikan model pembelajaran menarik bagi mahasiswa dengan membuat sebuah aplikasi mobil pengenalan hewan dan karakteristik hewan dilengkapi dengan animasi gambar dan suara dan platform Android SDK. Hasil pengujian berdasarkan kuesioner hasilnya adalah dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Nah, ini kira-kira topik penelitiannya di bidang apa ini? Nah, siapa bisa menjawab? Siapa mau atau dalam chatting, silahkan. Nah, ketikkan di chatting. Nah, saya buka chatnya ini, siapa ini yang mau nulis? Topik, bidang, masalah, cara mengatasi masalah, hasil. Nah, tuh, silakan lihat chat. Sudah saya berikan 4 clue ya. Oh, pada tidur semua kah? Topiknya, nah topiknya mudah ya. Dilihat biasanya di keyword ada ya. Di judul biasanya juga ada. Mobile application. Nah, ini topiknya. Masalahnya? Betul, Irfan Yustian ini ya.
keterbatasan penyampaian. Nah, ini diperjelas lagi nih. Penyampaian apa ini? Ya. Nanti Anda harus jelas ini. Penyampaian, pengenalan. Nah, ini ya. Pengenalan hewan, buah, warna, dan angka. Begitu ya. Nah, keterbatasan penyampaian hewan, buah untuk pembelajaran pengenalan itu ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya dibuat ini ya, mobile application. Nah, di sini biasanya juga ada. Dengan apa? Dengan Android SDK ya. Aplikasi mobil dengan Android SDK. Apakah sudah berhasil? Oh, sudah. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasil pengujian dapat meningkatkan motorik dan psikomotorik siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah sebetulnya kalau kita sudah tahu cara membaca artikel jurnal. Nah, sekarang detailnya ya silakan dibaca ya, dibaca di sini. Anda perhatikan di sini seperti yang kemarin dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa apa yang ditulis oleh penulis di sini tidak boleh ngarang. Harus memiliki rujukan. Nah, oleh karena itu inilah rujukannya. Satu ya. Satu ini apa ya? Kita lihat di daftar pustaka. Nah, ngomong pendidikan anak usia dini, kemudian sampai dengan psikomotorik siswa, kok ada satu? Kita lihat satunya. Oh, ternyata mengambil referensi dari sini ya. Penerapan pembelajaran berbasis praktikum untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik pada perkuliahan anatomi tumbuhan. Nah, ini Pak Aji dan Bu Timor dan Triwibowo setelah membaca jurnal, jadi mengetahui, oh ternyata aplikasi mobile ini sudah pernah dibuat, tapi untuk anatomi tumbuhan. Nah, jadi tahu ya, kalau begitu saya akan membuat untuk pengenalan atau untuk keperluan pendidikan anak-anak. Nah, itu jadi muncul ide ya. Nah, itulah gunanya membaca jurnal atau literatur review kemarin ya. Kemudian lanjut dan seterusnya. Dasar teori, kemudian untuk landasan teorinya sama. Ini juga tidak boleh ngarang, nah, harus ada sumber rujukannya. Kok ada angka 3? Nah, merujuk dari mana ini? Oh, dari sini ya. Apply Android Studio SDK Tool. Nah, dari tulisan Ismail HR ya. Tahun 2015. Kemudian kemampuan motorik. Nah, ini membahas mengenai kognitif dan psikomotorik. Ini juga perlu rujukan ya, karena penulisnya bukan ahli psikologi, tapi ahli ilmu komputer, maka dia harus mencari dulu kognitif psikomotorik itu yang seperti apa. Nah, di sini ada rujukan yang keempat ya. Oh, ternyata ini ya. Pengaruh perkembangan bahasa terhadap perkembangan kognitif anak usia 1-3 tahun dari Sari Pediatri 2011. Ini penerbitnya ya. Ini nama penulisnya. Jadi seperti itu ya, itulah pentingnya sitasi dan sehingga pembaca seperti kita bisa menelusuri ya untuk mempelajari lebih lanjut. Kemudian analisa sistem yang diusulkan. Ini use case-nya ya, case diagramnya, kemudian mock-up atau tampilannya ya, rancangannya, kemudian hasilnya. Nah ini, karena kita di ilmu komputer, salah satunya adalah membuat program ya, hasilnya ya program ya, yang sudah jadi seperti ini. Tampilannya. Baru diuji ya, diuji apakah ini menarik ya, apakah siswa PAUD bisa mudah memahami binatang, huruf, dan tumbuh-tumbuhan dengan baik setelah menggunakan aplikasi ini. Nah, disinilah fungsinya pengujian. Baru kesimpulan ya, kesimpulan. Kemudian ada saran. Nah, saran ini bisa jadi merupakan ide lanjutan untuk penelitian selanjutnya. Karena
penulis hanya membuat di mobile application, maka tidak membuat virtual reality, tapi dia memberikan saran. Ini bagus juga loh kalau misalnya dibuatkan dalam bentuk virtual reality. Nah, ini sebagai penelitian lanjutan. Siapa tahu Anda bisa membuat dalam bentuk virtual reality. Ya, begitu ya kira-kira. Baik, satu lagi. Nah, sebelum maghrib ya, satu lagi. Satu lagi. Nah, ini saya close yang ini. Nah, silakan baca selama 1 menit. Akan saya tanya-tanya ini nanti masalahnya di mana ya. Aplikasi metode Fasi Mamdani untuk pemilihan tebu berkualitas pada produksi gula. Kita baca abstraknya. Nah, silakan dibaca selama 1 menit. Nah, siapa yang sudah tahu topik bidang masalah, cara mengatasi masalah dan hasil, silakan ditulis di chat. Leo Bagas ada? Apakah ikut kuliah ini? Ada, Pak. Oh, ada. Ya, ini topiknya apa ini, Leo? Topik penelitiannya bidang apa ini? Topiknya tentang ini, Pak. Gula. Tentang Kebutuhan gula. masyarakat akan gula. Oh, belum tepat ya. Topiknya mengenai bidangnya artificial intelligence ya, menggunakan metode Fasi. Ini Oh, ya. topiknya ya, itu topik. Nah, kalau masalahnya, nah, coba sudah dibaca belum ini? Masalahnya apa ini? Ini, Pak, apa? Kualitas ini apa tebu ya seringkali masih rendah. Ini apa? Efisiensi pabrik gula yang masih rendah. Nah, terus itu ada di baris keempat ini. Nah, silakan dibaca ini. Penurunan efisiensi penurunan luas areal tanam, penurunan produktivitas lahan, rendahnya rendemen industri gula nasional, serta efisiensi pabrik gula yang masih rendah. Iya, itu masalah ya. Itu masalahnya ini. Iya, Pak. Karena masalah tersebut seperti itu, gimana nih mencari atau memilih tebu berkualitas pada produksi gula ya. Karena pada proses produksi gula ada masalah seperti itu begitu ya. Nah, kemudian ya terima kasih ya Leo. Ya, yang cewek mana yang cewek? Indah Sugiatri mana ya? Iya Pak, saya Pak. Oh, Indah Sugiriatri. Cara mengatasi masalahnya gimana ini? Nah, dengan metode apa ini penelitinya? Menggunakan metode Fasi Mamdani untuk pemilihan tebu yang berkualitas pada produksi gula. Terus dalam menentukan kualitas tebunya digunakan logika Fuzzy sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input berupa variabel kemanisan, kebersihan, dan kesegaran, dan diproses untuk mendapat output berupa variabel status kualitas tebu. Betul ya. Jadi itu cara mengatasi masalahnya ya. Kalau hasilnya ini biasanya di paling bawah ini. Anda baca abstrak paling bawah aja udah kelihatan tuh pasti. Yang mana tapi? Hasilnya
yang sudah saya highlight ya. Hasilnya nilai akurasi sistem sebesar 60%. Ya. 60%. Karena kualitas yang didapat dari tempat survei masih mentolerir nilai ketidaksegaran dan seterusnya. Ya, jadi begitu ya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. itu yang cara kita membaca artikel jurnal secara cepat. Kita baca abstraknya. Kalau mau detailnya ya kita baca bawahnya ya. Nah, boleh dikasih pengantar tebu itu apa, datanya dari mana, mungkin dari data Departemen Pertanian dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu. Modelnya dibuat himpunan pasinya ya, himpunan keanggotaannya. Oh, dibuatkan rancangannya skala tingkat kemanisan, gambar manis sangat manis, ya, kemudian kebersihan dan kesegaran dan seterusnya sampai programnya, kemudian kesimpulan. Nah, dan jangan lupa daftar pustaka. Jadi cukup mudah ini. Ini kalau keluar di UTS, saya kira pasti bisa menjawab semua ini. Baik, saya kira dari saya itu saja untuk masalah UTS. Tolong dipastikan Anda sudah join ke Google Classroom ya, karena soalnya akan saya taruh di situ. Tidak saya taruh di portal. Seperti itu. Jadi kalau yang nggak join di Google Classroom ya otomatis nggak dapat soalnya begitu ya, nggak bisa melihat soalnya. Kemudian jangan lupa untuk absen dengan mengisi kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda, karena absensinya otomatis diambil dari kolom komentar di portal SIAKAD ya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Tolong diaktifkan kameranya untuk saya capture. Oh, ada yang masih di kantor, ada yang sudah di rumah. Ya, ada yang masih di jalan ya. Yang di warung ada nggak ya? 25 mahasiswa dari 33. Nah, semoga yang nggak hadir sudah join di Google Classroom ya. Baik, saya kira dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.